Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurendra Raharjo Judanto dengan NIM 121221133. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Python function. Fungsi Python atau Python function. Nah, fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Membuat fungsi. Dalam Python, suatu fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Jadi contoh pada gambar ini kata kuncinya di sini def. Nah, dan cara memanggil fungsi. Untuk memanggil suatu fungsi, gunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Kita coba. Kita coba jalankan. Maka sesuai dengan yang saya print di sini adalah hello world. Maka tampilan maka yang akan muncul di sini hello world. Kita lanjut ke argumen. Informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan dengan setelah nama fungsi dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut yang ini. Nah, memiliki fungsi dengan satu argumen. Fname saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Seperti ini. Di sini kan ada beberapa nama. Kita coba lihat outputnya. Nah, di sini kan di sini menggunakan kata kunci def. Nah, terus di printnya ini ada fname. Fname-nya ini adalah tiga nama ini, Emil, Tobias, dan Linus, plus Rasmus. Rasmus ini adalah nama belakang. Jadi kalau di coding dan ditampilkan, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ada tiga nama dan nama belakangnya itu sama. Kita coba.
maka tabelnya akan muncul seperti ini. Tunggu. Sama dengan yang ini, contoh yang ini tampilannya. Kita lanjut. Ke parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama, informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Sedangkan argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Jumlah argumen. Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi kita mengharapkan 2 argumen, kita juga harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya di sini, di nama ini, kita coba coding. Oke. Nah, di sini kan parameternya argumen. Di sini kan argumennya yang dipanggil 2 seperti yang ini, tidak lebih dan tidak kurang. Di sini kita sudah benar memanggil dua argumen, yaitu Emil dan Roughness. Nah, di sini ada juga contoh jika salah. Jika kita mencoba memanggil fungsi dengan 1 atau 3 argumen, kita akan mendapatkan pesan kesalahan. Nah, di bedanya ini kan di contoh kesalahannya ini dia hanya memunculkan 1 argumen, sedangkan yang diminta di sini 2 argumen. Fname ada 2 nama sini yang diminta, Fname sama Lname. Seharusnya dia menambahkan roughness untuk nama belakangnya. Jadi seperti itu. Kita lanjut di argumen sewenang-wenang atau args. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi kita, tambahkan bintang nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba coding.
Saya coba jalankan. Nah, di sini contoh yang ini anak bungsu yang ditanyakan sini anak bungsu. Jadi di sini anak bungsunya yaitu Linus. Kenapa bisa? Dari yang saya pahami mungkin di sini apa ya? Anak bungsu adalah Linus. Ini plus atau tambah kids. Dalam kurung ini 2 kan. Nah, mungkin melompati Emil sama Tobias dan langsung menuju ke Linus. Begitu. Jadi di sini yang dimaksud anak bungsu adalah Linus. Oke. Kita ke argumen kata kunci. Kita juga dapat mengirim argumen dengan syntax key sama dengan value. Dengan cara ini, urutan argumen tidak menjadi masalah. Oh, salah. Kita coba jalankan. Nah, di sini masih sama yang kayak tadi contohnya, contoh tampilannya anak bungsunya adalah Linus. Tapi bedanya di sini di dev-nya ini, dev my functionnya ini
ada di dalam kurungnya menambahkan cil 3, cil 2 dan cil 1. Nah, terus di printnya nama fungsinya adalah plus atau tanda tambah, menggunakan tanda tambah di sini cil 3. Nah, sedangkan di my functionnya yang di bagian bawah ini cil 3 yang dimaksud value-nya di sini adalah Linus. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke argumen kata kunci sewenang-wenang. Tapi di sini bedanya dia menggunakan 2 bintang yang disebut dengan quartz. Kalau yang 1 bintang tadi yang 1 bintang yang ini 1 bintang ini namanya arc. Kalau 2 bintang quartz. Ya, jadi jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam fungsi, tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Ya, jika di sini contohnya jika jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, tambahkan tanda ganda bintang sebelum nama parameter. Sebenarnya sama dengan yang di atas, cuman di sini bedanya dia menggunakan 2 bintang saja. Terus kita lanjut di nilai parameter bawaan. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Langsung ikuti saja contoh codingannya. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Di sini kan def my fungsi, terus di sini country sama dengan Norway. Norway ini value-nya print I am from country. I am from plus country. Di sini saya berasal dari plus negara. Dan dimasuk di sini di barisan my function 3 yang barisan ketiga ini. Jadi Norway-nya nanti ini jika dijalankan maka mereka akan berderet. Dan kita coba jalankan yang ini. Jadi seperti ini. I'm from Sweden, I'm from Indonesia. Nah, Norway-nya ini dia di barisan ketiga, sama seperti yang di printnya ini.
Kita lanjut ke melewati daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain. Dan itu akan diperlukan sebagai tipe data yang sama, yang sama di dalam fungsi. Misalkan jika kita mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Dua. Apa ini? Apa salah ini? Oh, nah, kita coba jalankan, dan output yang akan dia tampilkan adalah 3 buah apel ini. Tiga buah ini itu apel, banana, dan cherry. Kita lanjut ke nilai pengembalian. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, gunakan return pernyataan. Coba kita lihat hasil tampilannya. Okay. Nah, di sini kan def my function x return ini 5 bintang ini kali. Jadi di setiap ada 3 print ini, di 3 print ini ada 3 bilangan yang berbeda, 3, 5, 9. Jadi ketika yang print pertama ini yang my function dan kurung 3, maka dia akan mengalikan 5 kali 3, dan output yang akan ditampilkan adalah hasilnya, yaitu 15.
Sama juga dengan print yang kedua, yaitu 5x5, dan print yang ketiga 5x9. Jadi dia akan menampilkan hasil dari perkalian ini. Kita lanjut ke pernyataan lulus. Function definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki function definisi tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Kita langsung saja ke pengulangan. Python juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Artinya, suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti atau fungsi yang menggunakan memori daya prosesor dalam jumlah berlebih. Namun, jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Dalam contoh ini, tree underscore recursion dalam kurung adalah fungsi yang telah didefinisikan untuk memanggil dirinya sendiri, recurse. Kami memberikan variabel k sebagai data yang berkurang, itu -1. Setiap kali kami melakukan pengulangan, rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih dari 0, yaitu ketika kondisinya 0. Bagi pengembang baru, perlu waktu untuk mengetahui cara kerjanya. Cara terbaik untuk mengetahui adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Kita lihat outputnya dulu, contoh dari outputnya. Kita coba ikuti contoh video ini. Seperti tadi sudah. If
di sini kan saya mencoba mengikuti contoh codingannya. Nah, sama yang tadi kita lihat sebelumnya, akunnya itu ya seperti ini, recursion example result. Oke, mungkin itu saja video tentang Python, fungsi Python atau Python function dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.